Ya, soal SIMAK tahun 2019. Gas oksigen berada di dalam satu wadah tertutup pada suhu 27 derajat Celcius. Jika konstanta Boltzmann adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23, kecepatan rata-rata molekul gas ini adalah. Di sini kita akan menghitung berapa kecepatan rata-rata molekul. Nah, dari teori kinetik gas kita tahu rumusnya ada apa aja. Pertama, PV sama dengan NKT, ada juga PV sama dengan nRT. Kemudian energi kinetik gas rumusnya adalah EK sama dengan 3/2 NKT. Ini adalah rumus total energi kinetik. Nah, N ini adalah total jumlah molekul, K adalah konstanta Boltzmann, T temperatur. Nah, kalau hanya untuk satu molekul berarti energi kinetik satu molekul berarti energi total dibagi total jumlah molekulnya menjadi 3/2 NKT dibagi N. Coret N-nya sehingga tinggallah energi kinetik untuk hanya satu molekul adalah 3/2 KT. Nah, bagaimana menghitung kecepatan rata-rata molekul? Nah, energi kinetik ini sendiri rumus dasar lainnya adalah setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 KT. Ya. Kemudian 2-nya dicoret. Kemudian kita dapat V kuadrat sama dengan 3 KT per M. Sehingga rumusnya adalah V sama dengan akar 3 KT per M. Di sini kita punya K yaitu 1,38 dan suhu 27 derajat Celcius. Biasanya ya kalau di teori kinetik gas itu suhunya adalah, bukan di teori kinetik gas ya, di fisika itu kita pakai suhu standar adalah Kelvin. Jadi Celcius ini kita rubah dulu menjadi Kelvin, yaitu ditambah 273 ya. Ditambah 273, jadi 27 tambah 273, jadi 27 derajat Celcius ini setara dengan 300 Kelvin. Oke, kita punya K, punya T, tapi kita nggak punya K ya. K 1,38 kali 10 pangkat min 23. Punya T 300 Kelvin. Ini tadi Joule per Kelvin. Nah, terus gimana? Kita punya nggak M0? Nah, punya ya. Terus M0 ini adalah massa dari satu molekul ya. Sehingga untuk total dari, kalau kita mau menghitung total massa molekul, M0 itu adalah massa satu molekul ya, dalam hal ini oksigen. Kemudian kalau massa total adalah ya dikali aja jumlahnya ada berapa. Itu M0 dikali jumlahnya ada berapa. Nah, jumlah molekul itu adalah N ya. N adalah jumlah molekul. Oke. Sehingga dari sini ya, ternyata M0 itu adalah M per N. Kalau kita masuk lagi ke sini, V sama dengan akar 3 KT per M0
M0 nya adalah M per N, jadi V sama dengan akar 3KT per M bagi N. Nah, kemudian kita tahu PV sama dengan nRT dan PV sama dengan NKT. Ya. Nah, dengan begini kita lanjutkan, V menjadi sama dengan akar 3 NKT per M. NKT ini bisa kita ganti dengan nRT nantinya ya. Kemudian M ini adalah massa. Massa itu rumusnya adalah ya, karena kita nggak tahu ya massa ya, yang kita tahu itu tentang oksigen, massa molarnya adalah 16 gram per mol. Nah, karena di fisika kita biasanya pakai kilogram, jadi 0,016 kilogram per mol. Ini yang kita tahu nih. Sebenarnya kita tinggal pakai rumus yang ini, cuman kita nggak tahu M0 berapa. Nah, makanya kita konversi menjadi menggunakan nRT dan M. Masih bingung? Pasti masih bingung. Kemudian menghitung massa itu adalah massa molar dikali jumlah molnya. Ini massa molar tadi. Oke, kita lanjut. Tadi PV sama dengan nRT, bisa juga PV sama dengan NKT. Jadi V sama di sini bisa kita ganti dengan 3 nRT ya, per M. Kemudian karena yang kita tahu cuma massa molar, kita definisikan massa molar adalah M per M. Kemudian rumus ini kita konversi lagi, akar 3 RT M. Nah, N nya pindah ke bawah di M per M, menjadi V sama dengan akar 3 RT per M per N tadi adalah massa molar, di 3 RT per massa molar ya, sehingga V sama dengan R kita definisikan lagi, konstannya adalah 8,31 Joule per Kelvin mol. Kemudian suhunya tadi kita sudah cari 300, T-nya 300. Kemudian massa molar dari oksigen adalah 0,016 kg per mol. Ya udah, tinggal masukin aja 3 kali 8,31 kali 300 dibagi 0,016 ya. Oh ya, kalau kita di sini punya satuan ya, jangan lupakan satuan. Ini kan satuannya Joule per Kelvin mol untuk konstanta R, kemudian konstanta T 300K, kemudian 0,16 ini adalah kilogram per mol. Kalian bisa kita coret Kelvin dan Kelvin, mol dan mol, karena sama-sama di atas ini dia penyebut, di bawah juga penyebut, sama-sama bisa kita coret. Kemudian Joule itu adalah dari Joule itu kan biasanya ngitungnya kalau pakai energi kinetik ya, bisa aja pakai rumus energi apa aja, tapi yang paling
relevan di sini karena kita mau nyari kecepatan adalah kita menggunakan rumus energi kinetik. Ya, energi kinetik setengah mv kuadrat. M itu adalah kilogram, V kuadrat itu adalah meter per second kuadrat. Jadi 8,31 Joule. Joule itu adalah kilogram per meter per second kuadrat kali 300 per 0,016 kilogram. Kilogramnya sama-sama dicoret sehingga ya tinggal meter per second kuadrat, yaitu satuan dari meter kecepatan kuadrat ya. Sehingga nanti kalau ini kita akarkan, dia jadi V sama dengan meter per second. Ini yang mau kita cari. Oke, kita tinggal selesaikan 3 kali 8. Nah, disinilah berperan pengalaman kita ya menghadapi soal ini. Angkanya sangat kusut sehingga kita tidak diizinkan pakai kalkulator. Jadi berperanlah di sini ilmu-ilmu untuk pembulatan ya. Jadi 8,31 ini kita bulatkan aja jadi 8, kemudian kali 300. Nah, di sini ada 0,016, kita bulatkan jadi 0,02 ya. Kita selesaikan lagi. 24 kali 300 per 0,02 itu kan 2 per 100 ya. Kemudian 100 nya naik ke atas, jadi kali 100. 24 kali 300 kali 100 per 2, terus ini coret 12 nih. Tinggal 12 kali 300 kali 100 berapa tuh? Diakarin ya, 100 nya keluar. Oke, mungkin ada yang nggak ngerti. 12 kali 3 100 ini kan 3 kali 100, kita pisah. 12 kali 3 kali 100 kali 100. Nah, 100 nya ada 2 100, diakarin berarti 100. 12 kali 3 adalah 36, akar dari 36 6 ya. Jadi 600. Nah, kita tinggal cari aja. Kita dapat 600, kita cari yang jawabannya mendekati 604. Kenapa gitu? Karena dalam perhitungan pun kita melakukan pembulatan. Seperti 8 kita bulatkan menjadi 8,3, kita bulatkan jadi 8. 0,016 kita bulatkan jadi 0,2 ya. Dapatnya 600. Nah, ini penting di dalam mengerjakan soal-soal SPMB, karena kita di SPMB tidak boleh menggunakan yang namanya kalkulator. Nah, ini saya pun tahunya dari pengalaman. Kalau kita ngitung eksak pakai 8,31 terus pakai 0,016 itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. 8,31 bagi 0,16 berapa? 0,016 akan lebih memperpendek waktu kalau kita menggunakan 8,3 setengahnya kita bulatkan jadi 8, 0,016 nya kita bulatkan menjadi 0,02 ya. Jadi sekitar 400 ya, karena 0,02 ini adalah 2 bagi 100. Terus setelah sering berlatih agar dapat skill-skill sendiri. Sekian.